Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian, ya, seperti biasa kita awali kajian kita dengan melancarkan doa-doa kita. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Baik, Bapak sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita masih membahas surat An-Nur. Ya, kita sampai terakhir pembahasan kemarin ayat berapa? 18 ya. Kita akan lanjut ke ayat 19 dan seterusnya. Jadi permasalahannya masih membahas terkait dengan ya, kisah apa kemarin istilahnya Bu?
berita dusta yang menimpa keluarga Rasulullah, apa istilahnya? Istilahnya apa? Istilahnya hadithul ifki. Catat tuh, hadithul ifki. Ya, ntar kalau ada ustadz ngomong ada dalam sejarah Rasul namanya hadithul ifki, kita udah tergambar. Oh, yang dimaksud adalah kisah di mana Aisyah dituduh berbuat zina, ya, dengan seorang sahabat. Namanya siapa sahabatnya? Masih ingat kan nama sahabatnya? Ya, Sofwan bin Mu'attal. Ya, begini kalau muridnya memang di atas 30-an. Namanya sahabat laki namanya siapa? Sofwan bin Mu'attal. Ya, jadi sudah kita kisahkan bagaimana Aisyah menunggu rombongan karena ketinggalan, lalu ditemukan oleh Sofwan. Mereka jalan berdua bergabung kepada rombongan, namun orang-orang munafik menebarkan isu-isu, ya, di tengah masyarakat adanya perselingkuhan kalau bahasa sekarang. Dan ternyata isu itu viral, ya, kalau bahasa sekarang viral, ya, jadi omongan di tengah masyarakat. Bahkan sebagian sahabat ada yang percaya, ya, dikenal namanya usbah, sejumlah sahabat. Ada berapa orang yang kemarin disebut usbah itu? Siapa saja? Pertama memang tokoh munafik, namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kedua seorang perempuan, siapa namanya? Hamnah binti Jahash. Hamnah binti Jahash. Kalau ini sahabat nih, ini benar orang beriman. Kalau tadi Abdullah bin Ubay memang terkenal sebagai tokoh munafik. Ya. Hamnah binti Jahash. Ya. Kemudian siapa lagi? Namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit. Ini juga sahabat yang terkenal sebagai sastrawan. Ya, Hasan itu sahabat yang terkenal sebagai sastrawan, suka menggubah-gubah syair, khususnya syair yang memotivasi, mendorong kebaikan, berjihad dan sesuatu. Itu Hasan bin Thabit. Ya. Kemudian siapa lagi? Satu lagi siapa? Mistah bin Utsatsah namanya. Mistah, ya, bin Utsatsah. Mistah bin Utsatsah. Nah, 4 orang ini itu yang diketahui terang-terangan, ya, ikut menuduh Aisyah berbuat zina. Jadi kemakan, kalau bahasa kita sekarang, kemakan fitnah. Akhirnya dia ikut. Kalau yang lain mungkin dengar, ada yang ragu-ragu, apa iya gitu. Ada yang menentang total, gak mungkin. Tapi kalau keempat ini jelas-jelas ikut-ikutan, ya, menuduh. Ya, ini juga gambaran bahwa sahabat juga bisa bersalah. Ya, tapi mereka cepat bertaubat ketika menyadari dirinya bersalah. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat pembahasan surat An-Nur. Kesimpulannya adalah Allah dengan surat An-Nur ini, dengan sejak ayat pertama sudah menjelaskan bahwa apa yang dituduhkan kepada Aisyah tidaklah benar. Aisyah itu bebas, ya, tidak melaksanakan, tidak melakukan perbuatan zina. Ya, maka tentu konsekuensinya apa? Tuduhan berbuat zina kepada wanita yang baik-baik tanpa mendatangkan 4 orang saksi, apa konsekuensinya? Dirajam. Di apa? Dicambuk. Beda cambuk sama rajam. Kalau cambuk tuh diapain?
dipukul, ya. Kalau dirajam ditimpuk pakai batu. Menuduh orang berbuat zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi dapat apa? Menyebabkan dihukum cambuk. Berapa kali? Berapa kali, Bu? 100 kali. Berapa kali ayatnya? 80. 80. Oh, nanti itu ayatnya setelah ini ya. Baik, 80 kali. Baik, kemudian kita lanjutkan ayat 19, perhatikan. Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Innalladzina, sesungguhnya mereka, ya, yang yuhibbuna, senang, ya, jadi ini udah kesenangan, udah hobi. Antasyi'al fahishatu, senang dengan apa? Menyebarnya fahisyah. Al-fahisyah dari segi bahasa artinya apa? Sesuatu yang keji. Maksudnya, kalau secara umum maksudnya apa? Semua bentuk kemungkaran dan kemaksiatan masuk dalam kategori fahisyah. Tapi kalau maknanya secara khusus, apalagi dalam konteks ini, apa berarti yang dimaksud fahisyah? Perzinahan. Perzinahan. Ya, jadi orang-orang yang senang menyebarnya perzinahan, ya, fil ladzina amanu, di tengah orang yang beriman, ya. Ya, jadi menyebarkan berita zina di tengah orang beriman, ya. Ya. Kalau dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan bil lisan, dengan mulut mereka, binisbatiha ilaihim, ya, dengan menuduhnya kepada mereka, kepada orang yang beriman. Artinya ada orang yang suka menuduh ke sana kemari, di si fulan berzina, si fulan berzina, si fulan berzina. Begitu. Sembarangan dia, tidak ada bukti. Ada juga yang mengartikan atau memahami ayat ini, siapa saja orang yang menyebarkan berita, informasi tentang perzinahan sehingga orang-orang jadi tertarik berbuat zina, ya, entah dengan cerita, entah dengan film, entah dengan tulisan, entah dengan foto, ya, kalau bahasa sekarang ya menyebarkan, ya, naudzubillah, gambar porno, film porno dan lain sebagainya, ya, termasuk kadang-kadang film-film yang suka tayang, ya, itu erat sekali, ya, dengan sedikit atau banyak mengajak orang untuk berzina, ya. Akibat tontonan-tontonan seperti itu, akhirnya banyak orang, terutama anak-anak muda, yang ingin berbuat zina, karena dikesankan itu adalah perbuatan biasa yang dilakukan di tengah masyarakat. Ini juga satu hal yang harus sangat kita waspadai, ya. Jangan sampai hanya karena ingin mendapatkan keuntungan lalu dia membuat film, membuat cerita yang dapat membuat orang jadi tertarik untuk berbuat zina, ya. Belum lagi kalau dilakukan juga, ya, tindakan dia jadi memberikan tempat prostitusi dan lain sebagainya. Itu masuk dalam ayat ini. Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu, di tengah orang yang beriman. Allah ancam apa? Lahum adzabun alimun fid dunya. Maka mereka, bagi mereka azab yang pedih di dunia. Ya. Adab yang pedih di dunia ini maknanya apa? Mereka boleh dihukum. Mereka boleh dihukum.
siapa saja yang menyebabkan perzinahan jadi tersebar di tengah masyarakat, harusnya diambil tindakan hukum karena dapat merusak moral masyarakat. Begitu ya. Jangan sampai ini dianggap perkara biasa, legal, ya, lumrah. Nah, ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Tentu saja perkara seperti ini menjadi tanggung jawab utama para pemimpin, orang-orang yang memiliki kebijakan, ya, orang-orang yang punya posisi dan kedudukan hukum. Ya, harusnya begitu. Dibuat aturan agar jangan sampai ya perzinahan itu menyebar. Ya, kemarin dulu sudah ada tuh upaya untuk undang-undang untuk mencegah menyebarnya tampilan pornografi. Ya, ada namanya diusulkan undang-undang anti pornografi. Ternyata banyak yang menolak. Banyak yang menolak. Ya, aneh sebenarnya. Ya, padahal itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini seharusnya kita juga sadar kayak gini, ibu-ibu sekalian. Ya, jangan sampai kemudian ini orang udah ketahuan menolak undang-undang pornografi, masih dipilih. Ya, sebagian besar milihnya siapa? Yang milih siapa sebagian besar? Umat Islam. Umat Islam memilih orang yang menolak ketika ada upaya untuk mencegah pornografi. Ya, ini bukan masalah politik, artinya ini kesadaran yang harus kita bangun dan kita paham. Ya, meskipun memang ada perubahan-perubahan ya digolkan, tapi sudah ada sejumlah perubahan. Ya, sedikit banyak adalah ya, misalnya situs-situs pornografi dicegah dan lain sebagainya ada. Ya, tempat-tempat prostitusi kemudian ditutup juga, itu bagian dari anti pornografi yang harus memang tidak boleh menyebar di tengah masyarakat muslim. Jangan disamakan dengan negeri-negeri yang lain. Ya, kita ingin agar masalah seperti ini tidak menyebar di tengah masyarakat karena pasti akibatnya sangat nyata, baik secara fisik atau moral. Ya, secara fisik sudah kita ketahui semua berbagai macam penyakit akibat kebebasan seksual itu ya sudah nggak tanggung-tanggung, ngerinya, beratnya, dan menanggung beban ekonomi yang besar. Ya, sebab di antara penyakit yang sangat terkenal itu penyakit HIV. Dan itu sesuai undang-undang negara kita, orang yang terkena penyakit HIV pengobatannya ditanggung pemerintah. Ya, ini yang ngeri rapotnya juga. Nggak ditanggung, dia semakin menyebar. Ya. Ditanggung, ya beban pemerintah. Sementara penyakit ini, kalangan medis sudah menyatakan sebab utamanya apa? Ya, seks bebas, perzinahan. Itu kan sudah jelas alurnya. Kenapa perkara ini harus dilarang? Ya. Maka paling tidak kita sebagai muslim ya, kita ingatkan terus keluarga kita, anak-anak kita, ya, orang-orang dekat kita untuk menghindari hal ini ya, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam pendekatan, karena ancaman Allah juga keras. Ya, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fa'ishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid. Jadi di dunia saja mereka sudah layak kena hukum. Sudah layak kena hukum. Ya, termasuk tadi yang menuduh orang berzina tanpa saksi juga kena hukum di dunia. Wal akhirah. Ya. Itu bukan cuma di dunia. Kalau dia tidak taubat, dia masih terus begitu dan seterusnya, maka dia pun akan terancam hukuman akhirat. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Baik. Kemudian walaula fadlullahi alaikum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena karunia Allah kepada kalian,
Kepada kalian kepada siapa maksudnya? Kalau dalam tafsir Al-Jalalain disebut alaikum ayyuhal asaba, wahai kalian sahabat-sahabat yang sempat ikut-ikutan menuduh Aisyah berbuat zina. Kalian ikut-ikutan orang munafik menuduh Aisyah berbuat zina. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian wa rahmatuhu dan kasih sayangnya, wa annallaha raufur rahim, dan bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang bikum kepada kalian, ya. Ini maksudnya kalaulah bukan karena Allah punya atau karunia Allah dan kasih sayang Allah, niscaya Allah akan timpakan azab kalian di dunia. Ya, entah dimatikan, entah disiksa dan lain sebagainya. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima Taubat. Nah, empat sahabat ini, ketiga ya, kalau satunya memang terkenal munafik, ketiga sahabat ini akhirnya mengaku bersalah dan mereka menerima hukumannya, dicambuk mereka. Jadi sahabat dicambuk 80 kali cambukan karena ikut menuduh Aisyah berbuat zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Tapi kemudian mereka bertaubat, menyadari kesalahannya. Artinya ya, itu tidak mengurangi kemuliaan mereka sebagai sahabat Nabi. Mereka tetap seorang sahabat yang memiliki kemuliaan. Bahwa sempat tergelincir, iya, karena sahabat bukan Nabi, mereka tidak maksum. Jadi kalau ada yang mengatakan apakah sahabat ada yang bersalah, sahabat Nabi ada yang bersalah, ada yang berdosa, ada. Cuma mereka umumnya kalau sadar dan mengetahui itu salah dan diingatkan, mereka sadar kemudian bertaubat. Begitu, ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang yang beriman, la tattabi'u, jangan ikuti, ya, khutuwatis syaitan. Khutuwat apa artinya khutuwat? Langkah-langkah, di jamak dia. Ya. Kalau satu langkah namanya apa? Khutwah. Kalau langkah-langkah namanya khutuwat, langkah-langkah. Wahai orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti langkah-langkah setan. Ya. Kenapa? Fa'innahu, karena dia, maksud dia siapa? Setan. Al-muttaba di sini disebutkan, karena yang diikuti yaitu setan. Ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ya. Karena setan nggak mungkin ngajak sholat, ngajak ngaji segala, nggak mungkin. Yang akan mereka ajak, yang akan mereka perintahkan apa? Al-fahsya, perbuatan keji, perbuatan yang jelek, wal munkar, dan perbuatan kemunkaran. Ya. Jadi jangan ikuti langkah-langkah setan. Ya, di sini ada makna yang cukup dalam ya. Jangan ikuti, ya. Jadi kalau mengikut itu kan kesannya tidak ada gambar dia tunduk, dia patuh, tidak, sekedar ikut saja. Kalau bahasa kita ikut-ikutan. Ya, artinya setan itu memang ya, punya banyak cara, banyak gaya lah begitu ya. Dan kadang-kadang sifatnya juga nggak langsung vulgar. Pokoknya kalau maksiat nggak begitu. Ya, kadang berbagai macam cara, sedikit orang tidak merasa. Lalu orang ikut pelan. Dan umumnya maksiat kayak gitu. Orang berzina, apa langsung tiba-tiba berzina? Ketemu langsung berzina, enggak mungkin. Pelan-pelan. Ya, saya udah pernah ceritakan dulu peristiwa-peristiwa gitu ya. Ya, ini yang kadang-kadang orang tidak sadari. Pelan-pelan diikuti, akhirnya berzina. Dan itu bisa terjadi sama siapa saja kalau dia ya mau mengikuti langkah-langkah setan satu demi satu.
ya, tidak menjaga diri, tidak menjaga diri, ya. Mulai dari berdekatan, ya, bersenyum dan lain sebagainya, berduaan dan seterusnya, bersentuhan, itu lama-lama akan, ya, berujung pada hal-hal yang menyebabkan perzinahan. Walau awalnya mungkin tidak ada kepikiran sama sekali. Itu namanya khutuwat, langkah-langkah setan. Begitu. Bisa juga dimaknakan bahwa langkah setan itu banyak. Ya, orang dilarang di sini, digoda di sini tidak bisa. Digodanya di bab yang lain. Itu juga termasuk langkah setan. Ya. Termasuk langkah setan. Dengan cara ini tidak, dengan cara itu. Kadang memang ada yang diajak vulgar, kufur kepada Allah, maksiat kepada Allah, tapi tidak semuanya. Ya, ada di cara rayuan atau cara janji, ya, atau dihiasi seakan-akan bagus, ya. Sebagaimana yang sangat tampak dalam kisah Nabi Adam dan Hawa. Allah larang, ya, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal, jangan dekati ini pohon. Sudah datang iblis. Iblis gimana caranya bilangnya, menggodanya? Nggak bilang iblis nggak bilang sama Nabi Adam, Dam, gitu ya. Kalau iblis kan ngomongnya begitu aja barangkali. Dam, udah jangan tunduk sama Allah, pelanggar aja, masa nggak berani gitu aja, takut? Nggak begitu iblis ngomongnya, ya, nggak begitu ngomongnya. Apa dia iblis ngomongnya, ya, kepada Nabi Adam, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Nabi Adam, mungkin bahasa gitu, udah lembut sekarang. Wahai Nabi Adam, tahu nggak kamu kenapa Allah melarang kamu makan dari pohon ini? Itu ada rahasianya. Rahasianya apa? Kalau kamu makan dari pohon ini, ya, maka kamu akan kekal di dalam surga. Ya. Mana aku marau illa antakuna, kamu jadi malaikat dan kamu kekal dalam surga. Begitu caranya. Itu namanya kalau bahasa ini tazin, dihiasi. Oh ini bagus kok, bagus, nggak apa-apa, ini cara bagus segala macam. Nggak apa-apa saya begini, bagus kok. Tujuannya baik, kan begitu sebagian orang. Ya, sebagian, mohon maaf ya, sebagian orang yang berbuat zina, yang jadi pelacur, itu salah satunya alasannya apa? Saya juga begini demi anak-anak, menyekolahkan mereka. Bahkan ada yang masukin anak ke pesantren. Ya. Dia lihat itunya bagus, tapi perbuatan zina tetaplah perbuatan zina. Ya. Maka Nabi Adam digoda seperti itu. Ya. Akhirnya dimakanlah pohon itu. Jadi itu gambaran, ya, dan Allah sudah ingatkan, ya, bagaimana agar kita betul-betul sadar langkah-langkah setan itu. Ya, jadi kalau kita punya sensitivitas, oh ini nggak benar, ya, ini nggak benar. Ya, datang WA lah ya dari seseorang siapa begitu lawan jenis. Assalamualaikum, apa kabar? Yuk kita ngopi yuk di kafe, gitu. Ngobrol aja nggak ngapa-ngapain. Itu kalau kita sudah langsung senyum-senyum, kemudian kita jawab, ya yuk kapan ya, gitu. Itu udah jadi pembuka. Sudah jadi pembuka sedikit saja. Ya. Harusnya jawab tegas, emang ada apa? Saya nggak bisa berdua seperti itu dan seterusnya. Jadi sejak awal ditutup dan dicegah, insya Allah akan lebih memudahkan kita untuk meninggalkan perbuatan zina. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu. Seandainya bukan karena karunia Allah kepada kalian dan kasih sayang, ini diulangi lagi nih, jadi diingatkan nih, khususnya kepada mereka nih, sahabat yang sempat menuduh Aisyah berzina. Ma zaka minkum min ahadin. Niscaya tidak ada di antara kalian yang dapat mensucikan dirinya abadan selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki may yasha.
tapi Allah yang mensucikan seorang hamba siapa yang Dia kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar ya dan Maha mengetahui. Ya, maksudnya Allah nerima taubat mereka. Ya, kalau seandainya bukan karena karunia Allah, kalian gak bakal bisa mensucikan diri. Karena memang dosanya sangat berat. Bayangkan istri Nabi dituduh berzina, itu gak main-main. Tapi seberat itu kalau orang bertaubat, diterima oleh Allah. Maka jangan pernah orang berputus asa untuk bertaubat kepada Allah sebanyak apapun dan sebesar apapun. Ya, sebesar apapun. Tidak ada dosa yang tidak terampuni. Pastikan itu. Tidak ada dosa yang tidak terampuni kalau seseorang mau bertaubat. Kalaupun ada ayat Allah tidak mengampuni dosa syirik, apa maksudnya? Apa maksudnya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Maksudnya adalah kalau orang sampai meninggal dia belum pernah bertobat dari dosa syiriknya, itu nggak ada pintu ampunan. Tapi kalau sejak masih hidup sebelum meninggal dia pernah berbuat syirik, kekufuran atau apapun dosa, pasti Allah ampuni kalau dia mau bertobat. Itulah karunia Allah. Itulah kasih sayang Allah. Tidak menutup sedikit pun pintu taubat bagi hambanya. Ya, selagi waktu bertaubat masih terbuka. Apa batasan taubat tertutup? Pertama apa? Apabila nyawa sudah sampai kerongkongan. Apabila roh masih di badan, belum sampai kerongkongan. Jadi roh itu kalau ditarik dari ujung kaki, ditarik sampai kepala. Sampai kerongkongan dia baru bertaubat, tidak diterima. Sebelum itu masih diterima. Dan kemudian taubat diterima selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Ya, kalau matahari sudah terbit dari barat, itu sudah tertutup pintu taubat. Karena tandanya apa? Kiamat. Tandanya kiamat sudah datang. Ketika itu pintu taubat tidak terbuka lagi. Sudah. Kalau sekarang masih terbuka lebar, maka jangan pernah ya sia-siakan kesempatan untuk bertaubat. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah alla yu'tu ulil qurba wal masakina wal mujahidina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Nah, ini bagus sekali maknanya. Pesannya, wala ya'tali. Ya'tali itu artinya apa? Yahlif. Bersumpah. Janganlah bersumpah. Ulul fadli. Ya. Orang yang punya keutamaan. Maksudnya orang yang punya kebaikan, dia terkenal kebaikannya, ya, orang yang akhlaknya bagus, sikapnya bagus. Ada juga mengartikan ashabul ghina, orang kaya. Minkum wasa'ah, dan juga yang orang punya keluasan harta. Artinya janganlah orang yang punya keluasan harta dan dia dikenal orang yang baik-baik bersumpah. Apa sumpahnya? Ya. Allah yu'tu ulil qurba, la yu'tu ulil qurba. Maksudnya dia bersumpah tidak mau memberikan nafkah atau sedekah kepada kerabatnya, wal masakin, dan orang miskin, wal muhajirin, dan orang-orang muhajirin fi sabilillah, di jalan Allah. Ayat ini itu baru dapat kita pahami dengan baik kalau memahami latar belakangnya, atau disebut dengan apa? Asbabun nuzulnya. Ya. Maka penting juga memang memahami asbabun nuzul. Kadang beberapa ayat ada sebab turunnya. Apa sebab turun ayat ini? Berkaitan dengan siapa? Ya, berkaitan dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Jadi di antara 4 orang tadi yang nyata-nyata menuduh Aisyah berbuat zina, siapa aja Bu 4 orang tadi masih ingat? Pertama siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, ini munafik. Yang 3 sahabat siapa? Hamna binti Jahaz, terus Hasan bin Thabit, terus Mistah bin Usasa. Nah, salah satunya itu ternyata adalah kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia ternyata miskin, dia juga seorang muhajirin dari Mekah ke Madinah, nggak punya apa-apa. Lalu Abu Bakar sebelum itu selalu memberikan dia sedekah. Karena selain itu kerabat, dia juga miskin, dia muhajir. Siapa yang dimaksud? Mistah bin Usasa. Jadi Mistah bin Usasa ini kerabatnya Abu Bakar, ya, entah anak pamannya atau siapa gitu ya, kerabatnya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ketika mengetahui Mistah termasuk orang yang ikut menuduh Aisyah radhiyallahu anha berbuat zina, maka Abu Bakar bersumpah. Bersumpah apa? Ya, sumpah saya nggak bakalan, demi Allah saya nggak bakalan apa? Membantu lagi, bersedekah lagi kepada Mistah. Saking marahnya Abu Bakar atas perbuatan Mistah yang menuduh Aisyah berzina. Ya, yang menuduh Aisyah berzina. Ya, wajar. Marah kayak gitu wajar. Ya. Tidak bersedekah juga wajar. Ya, kepada orang yang berbuat kemungkaran. Cuma masalahnya, ya, peristiwanya sudah terjadi. Aisyah sudah dinyatakan tidak bersalah. Lalu para sahabat ini sudah mengaku bersalah. Mereka menerima hukuman. Mereka juga sudah bertaubat. Sudah bertaubat. Ya, maka Allah ingatkan kepada Abu Bakar, enggak layak orang yang punya keutamaan seperti engkau, punya kekayaan seperti engkau, ya, masih juga bersumpah untuk tidak mau bersedekah kepada Mistah ini. Sudahlah, maafkan. Dia juga sudah bertaubat. Allah juga sudah memberikan ampunan. Sudah memberikan ampunan. Ya. Maka Allah perintahkan wal ya'fu wal yasfa'u. Maafkan, ya, ampuni, ya. Perbaiki hubungan, wal yasfa'u. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu suka, kalian suka Allah mengampuni kalian? Ya, ketimbang kalian melampiaskan kemarahan terus, tidak memberikan maaf. Tapi kalau kalian berikan maaf, ya, Allah akan memberikan maaf. Allah saja memaafkan, masa kamu gak memaafkan? Gitu ya. Allah saja memaafkan. Ya, makanya memang kadang-kadang minta maaf itu berat. Tapi lebih berat lagi apa? Memberi maaf. Wah, itu berat lagi. Ya, sampai kadang-kadang ada embel-embelnya. Iya, saya maafkan, tapi tidak saya lupakan. Wah, repot lagi. Ya. Masih diingat-ingat terus, susah memang itu memaafkan. Ya, kalau udah kesel itu susah. Ya. Jadi Allah memaafkan. Dia udah bertobat. Ya. Maka sebagaimana Allah memaafkan dia, hendaknya kamu juga memaafkan dia. Apalagi kalau kamu maafkan, kamu akan dapatkan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka dikatakan Abu Bakar setelah turun ayat ini mengatakan apa? Bala ana uhibbu ayyaghfirallahu li. Ya, aku lebih suka atau aku menyukai ampunan Allah kepadaku. Allah janjikan, kalau kamu ampuni dia, Allah akan ampuni engkau. Jadi Abu Bakar ini memang Masya Allah, ya, kedudukannya, kemuliaannya sangat besar. Dan makna umumnya juga, ibu-ibu sekalian, dari ayat ini adalah terkait dengan masalah hubungan kita dengan kerabat kita. Ya, kalaupun sempat terjadi gesekan, salah paham, marah, jangan dipelihara. Jangan terus dipupuk dan dirawat. Yang namanya marah, kesel, permusuhan, jangan dirawat. Oke, sudah marah, iya.
tapi berikutnya cari cara bagaimana agar rukun lagi, agar baikan lagi. Ya. Jadi jangan sampai ini dirawat. Kadang-kadang bukan lagi dirawat, diwariskan. Ya. Maka ada ungkapan 7 turunan, ya pokoknya anak-anak saya nggak boleh ke rumah dia. Itu diwariskan. Itu yang tidak boleh. Ya. Orang tua harus bijak. Sekesal apapun, ya kalau bisa, ya jangan sampai diwariskan ke anak. Bahkan kalau bisa kita mungkin sengketa dengan saudara, jangan libatkan anak-anak. Ini kadang-kadang libatkan anak-anak sampai ya ada yang tanya, Pak Ustaz, saya gimana ya? Saya sama orang tua dilarang ke rumah paman, encang, encik. Ya. Larangan seperti itu tidak harus dipatuhi. Meskipun tetap hormat sama orang tua. Gimana caranya? Mungkin kita tetap bersilaturahmi kepada paman-paman kita, ya tanpa sepengetahuan orang tua. Ya. Karena apa? Itu larangan yang tidak benar, karena kita diperintahkan untuk memutus silaturahmi. Ya. Maka dari itu, ya belajar dari kisah Abu Bakar ini. Abu Bakar ini dikatakan oleh Allah, itu adalah kerabat kamu. Memang kemarin marah, udah selesai. Maka perbaiki hubungannya. Jangan dilanjutkan. Ya, justru sebaiknya kalau bisa, ya dan memang harus bisa, cari cara bagaimana agar sengketa ini berakhir. Sengketa ini jangan berkelanjutan, jangan diteruskan. Semuanya akhirnya jadi berantakan. Ya, tidak mau ngomong sama sekali, akhirnya merembet ke sana kemari dan seterusnya. Bahkan yang Rasulullah ajarkan apa? Mewarisi kasih sayang. Ini yang penting. Kata Rasulullah, al-wuddu yutawaras. Ya, rasa kasih sayang itu hendaknya diwariskan. Ya, jadi maka biasanya kalau orang-orang tua dulu, masya Allah, ya, ngajarin kita untuk betul-betul ya menjaga silaturahmi. Ya, saya masih ingat banget tuh kalau kecil diajak ke rumah encang gitu. Ya. Meskipun kesel-kesel, manyun-manyun dipaksa gitu. Ya. Tapi memang terasa. Ya, dengan begitu kita jadi kenal dengan kerabat dekat dan seterusnya. Jadi termasuk hal yang hendaknya kita wariskan bukan cuma harta, bagaimana agar keluarga kita dengan kerabat yang lain terjaga hubungannya dengan baik. Kalau ada sedikit sengketa permasalahan, sudah lokalisir, jangan libatkan yang lain. Ya, itu urusan kita mungkin antar orang tua sudah. Anak-anak sedapat mungkin mereka normal, ya, natural, berhubungan baik, berinteraksi baik dengan kerabat. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang sudah, ya, mungkin ada kesalahan, ya, apalagi misalnya ada yang minta maaf, ya dimaafkan, perbaiki hubungan sebaik mungkin. Nah, itu salah satu pesan dari ayat ini, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq betapapun marahnya dia sampai bersumpah untuk tidak memberikan sedekah kepada kerabatnya, tapi akhirnya itu dicabut. Ya, setelah ya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahlah, maafkan dia, toh dia sudah bertaubat, dia sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak sekalian, kurang lebih sampai di sini ya bahasan kita, ya, dari surat An-Nur sampai ayat 22 ya. Cuma 2 ayat berarti, 3 ayat. 4. Oke. Baik, berikutnya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, Bapak sekalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bagaimana dengan hukumnya orang yang menyediakan tempat maksiat dan orang yang menyebarkan larangan maksiat dan menyebarkan gambar-gambar porno di HP itu? Apa hukumnya sama dengan orang yang berbuat zina? Baik, orang yang menyebarkan ya apapun ya, bentuk kemunkaran, ya bentuk kemaksiatan, ya dengan tujuan agar itu diterima atau diikuti oleh orang lain, bisa jadi bahkan dia lebih besar dosanya dari para pelakunya, bisa jadi, ya, dan kemungkinan besar lebih besar. Kenapa? Para pelakunya itu bisa jadi melakukan hal tersebut ya tergelincir syahwat, dia tergoda,
Ya, tapi setelah itu sudah mungkin saja dia menyesal, dia perbaiki diri. Kalaupun dia terus lakukan, ya dia dosa untuk dirinya. Tapi orang yang menyebarkannya, ya, satu orang berbuat dosa, dia yang ikut menanggung, dia juga ikut menanggung. Jadi beda ya. Kalau kita berbuat maksiat, kalau kita tidak berbuat maksiat, kita tidak mengajak, tidak ada sedikit pun ucapan perbuatan kita yang membuat orang terpengaruh untuk melakukan kemaksiatan, walaupun dia, ya, naudzubillah ya, la samahallah, keluarga kita, orang dekat kita, tetangga kita, kerabat kita nggak menanggung, tidak menanggung. Memang ada kadang ucapan, kalau istri berbuat maksiat suami menanggung, itu tidak benar. Kecuali kalau suaminya yang mempengaruhi dia berbuat maksiat, nah itu menanggung. Kalau suaminya udah ingatkan, jangan ini, jangan, ternyata dia melakukan itu, suami menanggung, tidak menanggung. La taziru waziratu wizra ukhra. Atau suami berbuat naudzubillah maksiat, istrinya sudah ingatkan, atau paling tidak mengajak, tidak mempengaruhi, ternyata suaminya berbuat maksiat, istri tidak menanggung kemaksiatan suami. Orang tua juga begitu, anaknya berbuat maksiat, orang tua nggak menanggung. Apalagi kalau udah dididik, diingatkan, dinasihati, ya, tidak menanggung. Orang tua sudah wafat, anaknya berbuat maksiat, orang tua tidak menanggung. Cuma yang akan menanggung kalau apa? Kalau dia berbuat sesuatu mempengaruhi orang lain dengan berbagai macam bentuk dan caranya, lalu ada orang yang terpengaruh dan mengikuti apa yang dia sebarkan. Nah, itu yang menanggung. Ya, kalau dalam bahasa hadis, man sanna sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang mengajak, mencontohkan, ya, mempengaruhi sunnah sayyi'ah, ajaran yang buruk, praktek-praktek yang buruk, ya, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi bisa jadi dosa yang dia tanggung lebih banyak dari orang, walaupun dia tidak melakukan. Ya, dia tidak melakukan, tapi gara-gara dia orang berbuat maksiat. Ya, istrinya Nabi Lut alaihissalam, istrinya, ya, itu ikut terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak berbuat kemaksiatan kaumnya Nabi Lut, ya, homoseksual, tidak berbuat. Tapi dia setuju, dia mensupport, dia mendorong, ya, akhirnya dia menanggung juga. Ya, jadi ini memang satu hal yang betul-betul harus kita ingatkan. Jangan sampai disadari atau tidak kita ikut-ikutan menyebarkan, ya, konten-konten yang dapat mempengaruhi orang, dapat berbuat maksiat dan kemunkaran tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, misalnya keluarga itu ada suatu keluarga, tapi si A itu tidak dengan saudaranya dimusuhin salah satu, terus yang semua tuh pada ikut-ikutan, cuman si A tidak mau, dia pendiriannya sendiri. Terus bagaimana sikap si A itu, Ustaz? Si A-nya dimusuhin, Iya, sama saudaranya. yang dimusuhin itu misalnya kita saudara 5 ya, A, B, C, D, E ya. Terus yang si E itu dimusuhi. Nah terus kita harus ikut keluarga yang 4 itu. Apakah itu bagaimana caranya? Ya karena Ya. keluarga gak enak gitu loh. Baik. Ya makasih Ustaz. Baik, perkara seperti itu mestinya ya dilihat dulu duduk persoalannya apa, ya kenapa kok sampai dimusuhin, oh sebabnya gini misalnya, ya mestinya dicari aja dulu solusinya, jalan keluarnya, ya, dicari. Kalau ternyata
berbagai upaya perbaikan segala macam, ya, tidak memberikan hasil, ya bisa saja diambil tindakan, misalnya dia dijauhi, ya karena menjauhi seseorang karena alasan syariat itu dibolehkan. Kalau seandainya upaya perbaikan tidak dapat dilakukan. Ya, tapi kalau perkaranya adalah masalah-masalah yang mungkin ada kesalahpahaman, ya mungkin sekedar ada omongan yang menyinggung atau apa, itu tidak semestinya jadi alasan untuk menjauhi dan memusuhinya. Jadi kalau cuma sekedar suka nggak suka, oh dia begini dia begitu, jangan kita ikut-ikutan. Ya, ini kadang-kadang memang suka terbawa kita berteman sama orang, sama seseorang ini musuhan sama C, kita ikut-ikutan musuhin C, padahal kita nggak ada hubungannya. Mungkin misal dalam kekerabatan, ya saudara kita ada masalah dengan saudara kita yang satu, kebetulan kita lebih dekat kepada saudara ini. Sebenarnya kita nggak ada masalah, karena dia masalah bermusuhan, kita ikut-ikutan memusuhi, itu juga nggak bagus, itu tidak boleh kayak gitu. Ya, bahkan justru kita usahakan bagaimana agar permusuhan tersebut menjadi reda, menjadi damai. Ya, jadi jangan terbawa, oh ini digiring jadi kelompoknya ini kelompok. Kalau kita nggak ada kaitannya, jangan terbawa. Ini kadang-kadang memang ada situasi kayak gitu. Bukan cuma kerabat, teman-teman juga begitu. Kadang-kadang ada orang-orang yang ngajak kita musuhi seseorang, padahal kita nggak ada urusan. Kenapa kita jadi ikut-ikutan? Ya, makanya ada satu kaidah pertemanan yang baik, ya. Teman baik dari teman baikmu, paham nggak? Layak menjadi teman baikmu. Kita punya teman baik kita punya teman baik yang lain, maka teman baik itu juga layak jadi teman baik kita. Tapi kebalikannya, musuh dari teman baik kita, musuh dalam arti mungkin sempat cekcok atau apa, ya nggak cocok lah ya, ribut aja mereka berdua, itu tidak harus menjadi musuh kita. Ya bisa jadi ini soal mereka berdua salah paham segala macam, kita jangan ikut-ikutan. Ya, kadang-kadang kita suka ikut-ikutan juga, oh ini musuh lagi musuhan, oh kita jadi musuhin dia. Padahal bisa jadi yang salah teman kita, bisa jadi yang salah saudara kita, bisa jadi. Jadi memang kita harus jernih melihatnya dan usahakan sedapat mungkin, apalagi dalam kekerabatan seperti itu, ya usahakan kita jangan sampai ada kesan kita kelompok ini mengelompok itu, tidak. Kita usahakan kita untuk bersama semua, kalau bisa kita bisa saling memperbaiki hubungan, ya itu namanya islahu dzatil bain. Ya itu sangat besar fadilahnya. Ya fadilah kita bisa memperbaiki hubungan dari dua orang yang bermusuhan atau cekcok atau sengketa, itu luar biasa, ketimbang kita justru ikut-ikutan malah menambah panas suasana. Jadi lihat dulu permasalahannya apa masalahnya. Ternyata cuma salah paham aja, mereka begini, mereka begitu. Semua kadang-kadang permasalahan kayak gitu ya. Kalau kita cuma dengar sepihak, kadang-kadang kita udah panas. Tapi kalau kita dengar dari pihak lain, oh ternyata ini sebabnya. Kenapa begitu? Ternyata dia juga punya selalu itu. Ya, selalu masalah itu akan sering ya, bukan selalu ya, sering. Ya terutama juga kadang cekcok suami istri. Yang ngadu sama kita misalnya kadang istrinya. Kalau kita cuma dengar dari dia, bisa aja kita langsung menyalahkan suami. Tapi kalau kita dengar dari suaminya, bisa juga kita akan pantas. Ya, jadi yang kayak gitu memang patut kita dengar dari dua pihak. Ya, kemudian kita cari solusinya. Jangan langsung begitu saja. Karena dia benci, saya jadi benci. Ya, itu juga salah juga. Ya, cari cara agar kita jangan justru menambah. Ya, ini kadang-kadang kita memang udah nambah ya. Ketika saudara kita ngomongin si Anu, saudaranya, kita dia memang begitu. Ya. Dari dulu juga begitu. Gitu ya. Tambah parah. Ya, itu kayak kisah siapa? Saudaranya Nabi Yusuf. Saudara Nabi Yusuf. Ya, memang dari dulu udah dengki sama Nabi Yusuf. Ya, jadi dikisahkan dalam Al-Quran itu, bahkan dikisahkan kesimpulannya kan Nabi Yusuf jadi pegawai istana kan? Jadi pejabat istana. Lalu terjadilah musim paceklik. Datanglah itu saudaranya Nabi Yusuf. Saudara semua datang bersama Bunyamin.
Jadi Bunyamin ini saudara satu ibu dengan Nabi Yusuf. Kalau yang lain saya saja ibunya Jadi yang memusuhi Nabi Yusuf ini saudara yang beda ibu. Kalau Bunyamin tidak, karena seibu dengan Nabi Yusuf. Ya masih kecil juga lagi. Ya, jadi datanglah mereka mau minta bantuan kan. Nabi Yusuf tuh lihat wah ini kenal. Kalau saudara nggak kenalin Nabi Yusuf, ya karena Nabi Yusuf udah beda. Ya ketika dulu kan masih kecil, apalagi sekarang udah jadi pejabat, nggak kebayang itu saudaranya. Kalau di depan mereka itu adalah saudaranya yang dulu dibuang. Tapi Nabi Yusuf kenali mereka. Nabi Yusuf perintahkan atur siasat agar Bunyamin ini ditahan. Ya, caranya gimana? Ya, di karung bagian bagian dia dimasukin takaran milik raja. Ya, takaran milik raja. Nanti agar ada alasan untuk menahan Bunyamin. Maksudnya agar apa? Agar nanti dia bersama Nabi Yusuf di Mesir. Ya, tentu juga nanti agar orang tuanya datang dan seterusnya lah. Ketika ditemukan alat takaran kerajaan itu, oh ternyata kamu pencurinya. Rupanya saudara-saudara Yusuf pasti itu menyimpan memori kebencian terhadap Nabi Yusuf. Apa mereka bilang? Masih ada bu ayatnya. Siapa yang tahu ayatnya? Iyasrik faqad saraqa akhun lahu. Ya. Kalau benar dia mencuri, emang begitu bawaannya. Dulu juga saudaranya suka mencuri. Maksudnya siapa? Nabi Yusuf. Jadi tambah-tambahin tuh. Ya, orang kan nggak bisa aja. Ini mungkin salah kan bisa dicari alasan. Mungkin salah kali. Mungkin dia lupa, nggak sengaja, kan bisa dicari alasan untuk membela saudaranya. Ini tidak, saudara Nabi Yusuf karena dengkinya, ya justru malah nambahin. Ya kalau bahasa kita, dia memang begitu keturunan. Itu udah repot kayak gitu. Ya, jadi nggak objektif. Ya tidak objektif. Ya maka memang penting juga objektif kita. Jangan terlalu terpengaruh oleh suasana. Oh karena bestie kita bela. Siapa tahu yang salah bestie kita, teman kita. Ya siapa tahu. Ya kayak gitu penting mengambil sikap yang pas. Ya, justru kalau kita bilang oh kamu salah, harusnya kamu begini, jangan malah ditambah-tambah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah Bu? Baik, silakan. Ada yang tanya, silakan. Yang keras sedikit suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah siri. Ya, baik. Daripada berzina lebih baik nikah, itu udah benar. Daripada berzina lebih baik nikah, meskipun tentu prakteknya tidak sesederhana itu. Ya, apalagi kalau ternyata kita dapati ya, kadang-kadang ya namanya juga remaja, mungkin juga anak kita segala macam masih SMP, SMA, ternyata kok dia pacaran, udah nikah aja deh, ya repot juga. Masih SMP, SMA dia pacaran, dia kita suruh nikah. Ya, kalau kayak gitu sebenarnya nggak harus solusinya kayak gitu. Ya harus kita ingatkan, kamu ambillah keputusan, tinggalkan itu, kamu fokus belajar, atau mungkin bisa kita bawa anak kita ke tempat lain dan seterusnya, ya atau nasihati. Ya. Sebab kalaupun solusinya daripada begitu nikah saja belum tentu selesai dia menikah misalnya. Ya, lalu dengan kondisi yang sangat tidak siap, baik kejiwaan, baik ekonomi dan seterusnya, itu juga rawan. Ya rawan. Kecuali kalau kita lihat dia betul-betul siap, dia siap mandiri, dia siap mencari nafkah. Oke, itu bisa. Tapi anak sekarang bisa jadi agak jauh untuk sampai ke level itu. Kalau orang zaman dulu ya kalau anak sekarang usia SMP, SMA menikah,
Ya, bisa-bisa kerjanya cuma main-main doang besoknya. Ya. Baik. Katakanlah itu terjadi pada orang yang memang sudah mapan, sudah siap dan mandiri. Dia udah daripada dia kesana kemari berdua nggak karuan, udah nikah saja. Ya, apalagi mungkin cocok dari segi agama mungkin tidak ada yang terlalu masalah, nikah. Nah, cuma memang ada problem, ya ini biasa ini kerjanya laki-laki ini. Ya, udah beristri lalu dia ternyata menjalin hubungan dengan yang lain. Ya, dan lain sebagainya. Ya, daripada berzina, maka menikah. Ya, ini memang repot ya. Seharusnya kalaupun orang mengambil sikap poligami bukan dengan cara seperti itu. Ya, dengan cara harus dengan kesiapan yang matang, harus dengan bukan di atas problem karena ada problem di keluarganya dia misalnya mencari istri lagi. Itu berarti meninggalkan problem mencari problem yang lain. Harusnya ya normal, ya, biasa, ya ada kesepakatan, paling tidak ada ridho dan seterusnya. Baik, kalaupun itu diambil daripada zina, memang kalau udah daripada apa aja akan baik, gitu ya. Apa aja akan baik, jangankan sekedar nikah, ya. Ya orang mungkin berbuat ini daripada itu, ya akhirnya jadi baik. Ya. Baik, nikah siri itu kalau sesuai syarat dan rukunnya sah saja. Kalau ditanya masalah hukumnya bisa jadi sah. Kalau ada wali, ada saksi dan lain. Tapi dari segi maslahat yang sudah pasti itu seringkali menyebabkan keburukan, khususnya bagi pihak istri, bagi pihak wanitanya, khususnya demikian. Kenapa? Karena hak-haknya tidak dijamin oleh hukum. Tidak dijamin oleh hukum. Ya, misalnya nikah siri, suaminya meninggal, ya. Lalu dia datang kepada keluarga istri yang pertama bahwa saya adalah istrinya, saya berhak dapat warisan. Keluarganya akan tanya, saya nggak tahu bahwa kamu istrinya, nggak ada bukti, mana buktinya? Kalau nikah siri nggak ada buktinya. Ya. Kalau nikah tertulis tercatat bisa bawa surat nikah. Belum lagi yang sering terjadi, ya terbengkalai, tidak diurus dan seterusnya. Jadi kalau dari segi hukum bisa jadi sah, boleh. Cuma dari segi maslahat, nikah siri itu akan banyak menimbulkan mudarat. Ya, nanti tinggal dilihat saja maslahat dan mudaratnya. Ya, kalau banyak mudaratnya, semestinya jangan dilakukan. Ya, mungkin sesaat dia bisa jadi solusi, tapi berikutnya akan jadi problem yang besar. Ya, kasihan nanti kalau dia punya anak-anaknya terlantar segala macam. Ya, meskipun mungkin ada nikah siri yang baik ada karena kondisional mungkin. Ya, kalau yang saya ceritakan dulu seorang pembantu itu kan siri tapi ya kondisional. Ya, sahabat saya dulu menikahkan anaknya karena putrinya itu pengantin perempuannya udah jadi warga negara Australia. Ya. Maka saya nikahkan di sini tanpa catatan penghulu, ya, sekedar catatan tulis saja. Maksudnya agar nanti dibawa ke Australia baru di sana diresmikan. Ya itu kalau kayak gitu ada sebab tertentu mungkin. Ya nikah siri bisa menjadi solusi. Ada sebab tertentu. Tapi kalau pengen betul-betul membangun hubungan keluarga normal dan lain sebagainya, mestinya tidak siri, bukan tidak sah. Kalau syarat rukunnya sah, tapi dari segi maslahat akan menyebabkan mudarat yang sangat besar. Terkait dengan memaafkan tapi tidak bisa melupakan, ya itu memang manusiawi. Ya, dalam taraf tertentu bisa jadi ada orang seperti itu. Bahkan Rasulullah juga pernah begitu. Kepada siapa? Kepada pembunuh pamannya. Siapa yang membunuh pamannya Hamzah? Wahsy. Ya, memang diperintah oleh Hindun. Wahsy yang membunuh. Ya, jadi Wahsy itu yang membunuh Hamzah. Cuma masalahnya Wahsy kemudian masuk Islam dan jadi sahabat. Ya, jadi sahabat. Ya. Maka Rasulullah bilang kamu jangan sering-sering nongol di depan saya, katanya. Karena kalau nongol jadi suka ingat. Ya. Jadi itu soal manusiawi. Tapi jangan kita tumbuhkan. Kalau bisa kita redam,
ya, agar jangan muncul. Jadi kalau ingat ya carilah cara lain untuk melupakan, kayak istighfar, zikir yang banyak. Ya, ini kadang-kadang udah ingat diomongin jadi tambah besar. Sudah, ya, lupakan. Memang kadang muncul. Sebab yang namanya perasaan itu memang susah untuk dikendalikan, ya. Tapi secara umum ya kita sudah memberikan maaf, kita sedapat mungkin memperbaiki hubungan. Ya walau yang namanya bekas-bekas itu masih ada, ya. Kata orang gelas kaca kalau sudah jatuh pecah sulit lagi disatukan. Kalaupun disatukan pasti ada bekas-bekasnya. Begitu ya. Ya, jadi ada seorang istri bermasalah sama suaminya. Suaminya minta maaf lewat telepon. Ya. Oh, dia minta maaf. Iya, saya berikan maaf. Tapi kamu tahu nggak akibatnya? Gimana? Ya. Kamu ambillah sebuah gelas. Begitu. Kamu lempar. Nanti kamu lihat hasilnya. Dia akan pecah dan dia akan memberikan bekas-bekas. Nah, itu bekasnya saya nggak bisa lupa. Ya nggak apa-apa. Maka dia ambil gelas, dia lempar. Kata dia apa? Nggak pecah deh. Wah, kok nggak pecah? Ya gelas plastik soalnya. Pinter suaminya. Ya udah, balik lagi lah kita, katanya. Baik, ibu sekalian, mungkin sampai sini dulu ya pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا ذرية صالحة. اللهم ارزقنا ذرية طيبة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.